Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV. Kali ini lagi Jokowi dan juga Kaisang dirujak habis-habisan oleh netizen terkait dengan penampilan Kaisang yang begitu menonjol so agamis. Semuanya dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya, seolah menodai agama Islam, memanfaatkan agama Islam untuk kehausannya terhadap kekuasaan. Dan inilah yang membuat para netizen lagi tidak bisa menutup mulut. Dan juga kabar menariknya adalah bansos sebentar lagi akan diluncurkan oleh Pak Jokowi sebanyak 35 ton. Saya kira ini sangat menarik untuk kita nantikan. Aksi-aksi kecurangan akan terjadi lagi seperti pada saat Pilpres kemarin-kemarin. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana komentar netizen, bagaimana rujakan-rujakan netizen terhadap Jokowi dan juga Kaisang. Siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya juga siap. Survei 1% mau melawan Pak Anies di DKI. Sudah disiapkan sama Bapak bansosnya. Kok jadi pakai kopiah? Muncul mulai. Kemarin dibilang udah rajin, udah mulai rajin sholat Jumat. Sekarang udah mulai kelihatan pakai daster. Salah, pakai gamis. Udah kayak habaib. Coba sini kumpul kaum 58% nih. Ini politik identitas bukan, nah. Apa politik identitas cuma berlaku buat Anies Baswedan doang? Iya, buat yang lain nggak berlaku. Kalau yang model kayak gini nih, kalau model kayak gini otomatis buzzer 58% kagak ada yang mau komen. Mingkem pastinya. Mingkem, cocotnya mingkem. Salam logika. Wah, tanda-tanda pilkada sudah dekat nih. Terbukti 35.000 ton beras siap dibagikan untuk daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau rakyat masih banyak yang menerima bantuan sosial, berarti rakyat tersebut masih pada miskin, bukan? Beras tersebut akan dibagikan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Padahal nih, Presiden Indonesia asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 juga dari Solo, Jawa Tengah. Artinya di Jawa Tengah yang kaya cuma itu aja. Saya ingin mengajak rakyat Jakarta untuk melawan para dewa-dewa itu. Kita tunjukkan integritas kita tunjukkan kedaulatan kita sebagai rakyat, bahwa hanya rakyatlah yang seharusnya menjadi dewa-dewa untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik untuk memimpin Jakarta, juga untuk Indonesia. Kita punya pengalaman buruk, kita lupakan, kita harus move on, kita harus melangkah lebih maju setingkat dalam meningkatkan demokrasi kita jangan lagi mau dikadali. Demokrasi kita sudah dirusak oleh nepotisme keluarga tertentu. Jangan kita biarkan berkelanjutan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Tidak diacu ketika berdemokrasi. Menghalalkan semua cara. Pemerintahan Pak Jokowi harus super hati-hati. Karena tidak mungkin gitu leluasa melanggar konstitusi, melanggar hukum, dan melanggar etika diterus-teruskan seperti itu. Kalau sudah purna bakti, so what gitu loh. Oh, umurnya tidak cukup, maka umurnya yang diubah. Untuk di pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ada demokrasi tapi namanya dinasti politik merebak luas. Pilpres pun dinasti politik yang dipraktekkan. Bukan justru membuat rakyat porak-poranda saling berhadapan hanya atas nama isu yang dipolitisasi. Itu keji menurut saya. Zolim itu. Bapak nepotisme satu ini nggak berhenti bikin heboh ya. Udah di akhir masa jabatannya masih aja bikin sensasi, bikin pro kontra. Kemarin keluhkan IKN, legalkan aborsi bagi korban pelecehan. Terus ormas agama dikasih tambang. Dan sekarang anak sekolah dikasih alat kontrasepsi. Biar apa Pak? Biar dicoba sama mereka. Udah jelas kultur dan pola pikir budaya kita nggak bisa disamakan sama orang luar. Ortu yang tahu aja anaknya pakai alat itu bisa pingsan sampai meninggoy. Ini dikasih fasilitas. Gimana konsepnya?
Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja itu bukan kebutuhan bagi mereka. Yang mereka butuhkan itu lebih ke edukasi soal reproduksi. Kirain di akhir jabatannya Pak Wowi mau perbaiki sekolah yang rusak gitu, naikin mutu pendidikan, atau fasilitasi anak-anak sekolah yang jauh dari kata layak. Naikin gaji guru, biar guru nggak curhat mulu di sosmed, betapa pahitnya mengabdi di negara ini. Itu yang lebih penting. Bukan malah menyediakan alat kontrasepsi bagi muridnya. Mereka nggak butuh, Pak. Sekalipun banyak netizen yang bilang ini bukan buat anak sekolah, tapi buat anak remaja yang udah nikah. Ya tetap aja sih nggak make sense gitu. Mending kasih gratis ke pasutri baru atau ke pejuang garis 2 yang emang mereka butuh. Bukan ke anak sekolah, apalagi remaja. Mending kasih tahu mereka dampak dan bahaya pergaulan bebas, pernikahan dini, biar mereka nggak nyari-nyari alat yang Bapak fasilitasi. Sosialisasikan resiko seks bebas pada usia remaja. Didik juga mereka dengan ilmu agama yang kuat, sehingga mereka nggak butuh alat itu, bukan malah menyediakan alatnya. Logika berpikirnya di mana, Pak? Sekalipun alasannya buat kesehatan, ya sekalian fasilitasi sarung tuh buat laki-lakinya. Biar apa? Biar mereka tetap sehat dan aman nerobos lampu merah. Agak lain ini ya kan? Koreksi kalau benar. Apa pendapat kalian soal hal ini? Ramein di kolom komentar. Jujur gue kontra. Udah jelaskan kodenya sama seperti pendahulunya. Kalau kanan berarti kiri, kalau iya berarti enggak, kalau enggak berarti iya. Kemarin baru aja dia ngomong kalau dia sudah memutuskan untuk tidak ikut pilkada, lebih memilih untuk ikut istrinya ke luar negeri gitulah. Nah, ini foto yang kiri nih, kiri nih. Tiba-tiba dia melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya maksudnya kalau ya orang biasa tuh banyak yang kayak gitu, yang kanan berarti kiri berarti kanan. Dia ngomong iya berarti enggak berarti iya. Orang biasa tuh ya banyak yang kayak gitu. Masalahnya Anda ini ingin memimpin masyarakat banyak. Sifatnya yang kayak gini nih harus dihilangkan, dijauhi. Kalau perlu tidak dimiliki. Karena memang posisi Anda ini ketua partai lagi, PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ya gitulah, kalau Anda orang awam ya boleh-boleh aja. Masalahnya Anda bukan orang awam nih, Anda ingin menjadi gubernur Jakarta lagi. Jangan kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri, ya enggak gitu ya. Yap. Dari dulu juga kita sudah tahu bahwa mulai dari ayahnya sampai anak-anaknya yaitu Gibran maupun Kaisang modelannya sama semua. Salah satu contohnya adalah pada saat Pak Jokowi mengatakan pelarangan impor dari luar, tapi nyatanya beliau impor besar-besaran, dan saya kira apa yang diucapkan sebelumnya itu beda dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, begitupun dengan anaknya. Contohnya si Gibran. Mengenai persoalan makan siang gratis yang sampai saat ini entah sudah beberapa kali berubah, yang artinya tidak konsisten dengan apa yang diucapkan dari awal, sampai pada akhirnya belum terrealisasikan, sudah beberapa kali berubah, dan ini menandakan bahwa programnya sudah cacat. Dan kemudian Kaisang pun seperti itu. Paginya berbicara tempe, sorenya berubah jadi tahu. Dan bisa kita simpulkan bahwa semua sekeluarga ini memang ngibulnya sudah mendarah daging. Jadi jangan kaget lagi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Teruslah bersuara buat para netizen-netizen yang selalu memperjuangkan sebuah kebenaran dan bagaimana agar keadilan itu bisa dicapai. Terima kasih buat sahabat-sahabat juga yang selalu mensupport dan selalu menonton setiap video yang saya up. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.